Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'da. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang meliputi langit dan bumi. Peristiwa apa saja yang terjadi pada langit dan bumi, pada diri manusia, peristiwa itu dikatakan benar. Karena peristiwa itu didorong oleh hukum swakibat yang dibentuk oleh hubungan antara zat dan zat, antara benda dan benda. Bukan peristiwa yang didorong oleh kemauan Tuhan yang sewenang-wenang. Bukan. Jadi setiap peristiwa itu terikat hukum. Setiap peristiwa, setiap kejadian, itu terikat secara hukum dengan kondisi tanah, kondisi alam, lingkungan. Peristiwa terikat dengan itu. Jadi tidak akan terjadi sesuatu kecuali ada penyebabnya. Contohnya saja seperti tanah ini. Apabila tanah ini bagus, tentu dari dalam tanah itu tumbuh biji-biji emas. Itu kalau tanah ini bagus. Nah, itu. Seperti Arab, tanahnya bagaimana? Tanahnya mungkin pasir, padang pasir. Tanahnya mungkin tidak padat.
apakah di situ tumbuh biji-biji emas? Tentu lain pula yang tumbuh. Ya. Jadi kalau diharapkan Arab itu daerahnya melahirkan emas, itu tidak bisa. Begitu pula Tuhan. Ya. Ya. Apabila Allah berkehendak negeri ini melahirkan biji-biji emas, ya, itu melalui tanahnya. Ya, jika tanahnya bagus, maka di situ tumbuh biji-biji emas. Mungkinkah Allah bisa menghendaki Arab itu di situ tumbuh biji-biji emas apabila tanahnya kering, ya, tanahnya rapuh? Nah, tentu tidak mungkin karena tidak memenuhi syarat. Nah, itu hukum sebab-sebabnya. Ya, begitu pula seperti hujan. Ya. Mungkinkah hujan itu bisa dikehendaki turun dari langit yang cerah tanpa awan di siang hari? Ya, nggak ada awan. Ya, langit itu biru tanpa awan. Ya, di siang hari yang panas. Mungkinkah di situ bisa Allah menghendaki turunnya hujan? Tidak bisa. Hujan itu turun melalui proses alam. Nah, itu. Ya. Jadi apabila Tuhan berkehendak, kehendaknya itu dijalankan oleh proses hukum alam. Itu artinya Allah tidak bisa berkehendak secara langsung. Tidak bisa berkehendak tanpa proses hukum alam. Ya, kehendaknya tidak bisa dijalankan. Itu. Ya. Jadi apabila Tuhan menginginkan hujan turun tanpa awan di hari yang cerah, terang, langit biru, maka kehendaknya itu tidak dijalankan oleh hukum alam. Ya. Itu artinya kekuasaan Tuhan terikat hukum. Nah, itu artinya Tuhan tidak bebas. Ya. Tetapi manusia meyakini Tuhan itu bisa berbuat apa saja, ya, bebas sebebas-bebasnya, karena dia Tuhan yang berkuasa. Nah, tetapi ketika Tuhan berkehendak, nah, kehendaknya dijalankan melalui proses alam. Nah, itu artinya Tuhan tidak bisa menghendaki sesuatu tanpa proses hukum alam. Ya, Tuhan harus masuk ke dalam proses alam untuk mencapai kehendaknya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi Allah, ya, apabila dia berkehendak, ya, maka dia kehendaknya itu dicapai dengan mempergunakan hukum alam. Kehendaknya dijalankan oleh hukum alam. Itu. Ya, tentu kehendak Allah terikat hukum. Ya, terikat tanah. Terikat bumi. Ya, contohnya seperti tanaman. Ya, kalau tanaman disiram dengan air, tanaman itu tumbuh subur. Ya. Ya. Tetapi bisakah Allah berkehendak? Ya. Nah, apabila tanah itu kering, tidak ada air, Allah menghendaki tanaman subur di situ. Itu tidak bisa, karena tidak memenuhi syarat. Nah, itu syarat untuk tumbuh suburnya tanaman itu air. Kalau air tidak ada, apakah Allah bisa menghendaki tanaman itu tumbuh subur? Nah, itu. Jadi kehendak Allah terikat hukum. Seperti itulah kira-kira. Ya. Akan nampak. Ya. Nah, jadi seluas langit dan bumi, Allah menjalankan hukum seperti itu. Ya.
kehendak Allah dijalankan oleh hukum suakibat. Yang sebenarnya kehendak Allah itu adalah kehendak hukum. Nah itu dia. Ya. Contohnya seperti daerah kita. Ya. Nah, apabila segala sesuatu diletakkan pada tempatnya, tata letak yang tepat, tata letak yang teratur. Ya. Nah, itu menghendaki apa? Ya. Tentu menghidupkan daerah tersebut, meluruskan daerah tersebut. Nah, itu. Ya. Tetapi apabila segala sesuatu diletakkan pada tempat yang tidak beraturan, kacau. Nah, suasana yang seperti itu menghendaki tumbuhnya panas, tumbuhnya hawa busuk, ya, dan membentuk energi atau kekuatan alam yang merusak. Nah, itu kehendak Allah adalah kehendak hukum. Kan nampak ada. Ya, itu harus dipenuhi syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi baru terjadi. Kun fayakun baru terjadi kalau syaratnya terpenuhi. Ya, nah syarat itu tentu berhubungan dengan fisik. Nah, itu syarat berhubungan dengan fisik. Ya, contohnya saja seperti makanan. Kalau kita membuat makanan supaya makanan enak, syaratnya apa? Ya, ada garamnya, ada bawangnya, ada cabenya, bumbunya lengkap. Ya, penuhi syaratnya, ya, baru makanan itu menjadi enak. Nah, itu dia. Ya. Mungkinkah Allah bisa berkehendak apabila syaratnya tidak terpenuhi? Ya, banyak yang kurang. Nah, mungkinkah Allah bisa berkehendak makanan itu, ya, bisa menjadi enak? Itu. Ya, bisakah Allah menghendaki makanan yang enak sementara bahan-bahan pembuatnya banyak yang kurang? Itu tidak bisa. Itu. Nampak? Manusia seperti itu. Apa syarat untuk jadi orang mulia? Misalkan saja berakhlak, bersih, punya pengetahuan. Itu mengangkat kemuliaan manusia. Itu syarat. Ya, perilaku yang baik, badan yang bersih, pengetahuan yang kita miliki, itu syarat yang akan mengangkat kita jadi mulia. Kalau badan kita kotor, bagaimana? Ya, kalau kita tidak punya pengetahuan, bagaimana? Ya, kalau perilaku kita tidak baik, ya, mungkinkah kita dimuliakan orang? Mungkinkah kita diangkat jadi mulia? Tidak mungkin. Karena tidak memenuhi syarat. Jadi apabila Allah ingin memuliakan kita, maka kita diperintah untuk berakhlak baik. Ya, kita diperintah untuk mensucikan diri, untuk mencari pengetahuan segala macam. Sehingga apabila syarat itu terpenuhi, maka diri kita terangkat, menjadi mulia. Ya, itu jalannya, itu prosesnya. Jadi tiap-tiap diri manusia, itu harus mengikuti proses. Jadi tidak bisa langsung. Apabila kita meminta kepada Allah, ya Allah, berilah aku kemuliaan di tengah-tengah masyarakat. Sementara akhlak kita tidak benar. Badan kita kotor, hidup tidak teratur. Bagaimana kita bisa diberikan kemuliaan?
karena tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, itu hukumnya seperti itu. Ya, perhitungannya seperti itu. Jadi segala sesuatu itu harus memenuhi persyaratan. Ya, itu. Nah, jadi Allah itu ya, tidak bisa langsung. Ya, Allah tidak bisa langsung untuk mendapatkan kehendaknya. Yang sebenarnya kehendak Allah adalah kehendak hukum. Bukan kehendak dari dirinya. Karena Allah tidak punya diri, tidak punya tubuh. Nah, apabila Allah berkehendak, itu bukan dirinya yang berkehendak. Yang berkehendak itu hukum. Penuhi segala persyaratan. Itulah yang menghendaki tumbuhnya ya, atau terjadinya sesuatu. Nah, kan nampak. Ya, begitulah pekerjaan Allah. Begitulah cara Allah bekerja, berkuasa. Jadi demikian supaya kita perhatikan. Ya. Itulah yang harus kita pikirkan. Ya. Yang harus kita pelajari. Nah, itu dia. Jadi Allah itu ya, pekerjaannya, kekuasaannya terikat hukum. Nah, terikat dengan tanah. Ketika Allah menjalankan kehendaknya, ya, kehendaknya itu dijalankan berdasarkan tanah. Nah, contohnya di daerah ini ada perbukitan, banyak bukit-bukit, banyak gunung. Nah, itu, ya, kehendak apa yang tumbuh di situ? Nah, ya, kehendak yang tumbuh di sekitar perbukitan pegunungan, yaitu terciptanya hawa dingin. Nah, cuaca dingin, itu yang tumbuh di situ. Nah, itu. Ya. Tetapi kalau daerah itu luas, datar seperti padang pasir, kehendak apa yang tumbuh di situ? Tidak mungkin yang tumbuh di situ dingin. Yang tumbuh di daerah yang datar, luas, kering, itu yang tumbuh hawa panas di situ. Nah, itu. Ya, kenapa ada? Nah, jadi Allah tidak mungkin bisa menghendaki di daerah yang kering, padang pasir menghendaki hawa dingin. Nah, itu deh. Jadi apabila Allah berkehendak, itu kehendak itu dijalankan oleh proses hukum alam. Kalau dipenuhi syaratnya, itu pasti terjadi. Nah, tetapi kalau tidak dipenuhi syaratnya, itu tidak akan terjadi. Nah, itu deh. Itu nampak. Nah, seperti manusia, ya, umat Islam, ya. Ya, contohnya ya, kita kekeringan, ya, hari tidak hujan-hujan, nah, kita sholat minta hujan. Nah, itu umat Islam dia melakukan sholat ya, bertujuan untuk minta hujan. Padahal hujan itu diturunkan melalui proses alam. Nah, itu harus dipenuhi syaratnya. Dan apabila syaratnya terpenuhi, maka hujan turun. Nah, itu. Jadi apakah sholat yang dikerjakan itu mampu memenuhi persyaratan itu? Nah, kan menjadi pertanyaan. Nah, itu. Sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, ya, hujan itu diturunkan melalui proses alam. Proses itu terjadi karena didorong oleh segala persyaratan. Nah, untuk terjadinya proses itu. Ya. Ya. Tetapi kalau persyaratan untuk terjadinya proses sehingga hujan turun, ya, persyaratan itu tidak cukup, nah, maka proses untuk menurunkan hujan tidak ada. Nah, tidak. Ya, jadi apa artinya sholat minta hujan itu? Apa artinya?
Itu dipikirkan itu. Tidak. Ya. Nah, jadi kita harus melihat, mengkaji ulang apa yang terjadi sebenarnya di langit dan di bumi ini. Ya. Al-Quran mengatakan bumi mengeluarkan isinya. Nah, bumi berbicara apa yang terjadi sebenarnya pada manusia. Yang terjadi sebenarnya pada bumi. Di hari akhirat itu dijelaskan apa yang terjadi. Nah, itu dia. Nah, itu. Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita mempelajari semuanya, mempelajari hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya, kita akan menemukan dasar hukum itu. Menemukan alasan-alasan kenapa terjadinya sesuatu. Ya, itu. Itu dia. Nah, jadi Al-Quran mengatakan semuanya itu ada alasan untuk terjadinya. Nah, ada dasar hukum untuk terjadinya sesuatu. Jadi tidak bisa langsung. Nah, kita berdoa ingin minta langsung, turun langsung, tidak bisa. Nah, ya. Jadi sholat itu, ya, nah, apa yang didoakan oleh manusia itu tidak dikabulkan oleh alam. Atau tidak dijalankan oleh alam. Apabila syaratnya tidak cukup. Atau ya, manusia berkehendak. Ya Allah turunkan hujan. Tetapi persyaratan untuk terjadinya proses sehingga hujan itu turun tidak cukup syaratnya, maka proses penurunan hujan itu tidak terjadi. Nah, tentu harus kita ketahui syaratnya apa. Apa yang mendorong terjadinya hujan itu harus kita ketahui. Nah, tidak. Ya Allah lindungi tubuhku. Nah, tubuh kita dilindungi dengan pakaian. Nah, ya, dengan rumah. Nah, pakaian itu melindungi tubuh kita, rumah itu menjaga diri kita. Ya. Kalau kita tidak berpakaian bagaimana? Nah, ya, pakaian tidak ada, rumah tidak ada. Nah, apakah tubuh kita bisa dilindungi? Dengan apa dilindungi? Ini pakaian itu syarat untuk melindungi diri kita. Nah, itu. Nah, akan minta itu. Ya. Nah, jadi Allah itu bekerja dengan hukum. Allah bekerja dengan segala persyaratan. Baru terjadi kun fayakun, baru terjadi. Ya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Demikian saya kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.